Kreativitas merupakan suatu kemampuan seseorang yang mampu menciptakan sesuatu hal baru, berupa ide-ide, gagasan, karya, maupun tindakan nyata yang dapat berguna bagi kehidupan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kreativitas merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menciptakan hal-hal yang baru atau sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, baik itu berupa produk atau kerajinan tangan ataupun ide atau inspirasi yang muncul dari pikiran seseorang yang dapat menyelesaikan suatu masalah dan juga dapat berguna bagi kehidupan. Menurut Goleman dan Hanman, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Secara umum, kreativitas adalah kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai suatu pola pikir, ide-ide maupun gagasan yang timbul dalam diri dan penciptaan sesuatu hal yang baru. Kreativitas ini dapat dipupuk dan dikembangkan melalui pendidikan dengan cara yang tepat. Terdapat 3 tahapan perkembangan kreativitas menurut Copley 1999, di antaranya yang pertama, tahapan prekonvensional. Tahap ini terjadi pada usia 4-9 tahun. Pada tahap ini, individu menunjukkan spontanitas dan emosional dalam menghasilkan satu karya, kemudian mengarah kepada hasil yang estetik dan menyenangkan. Individu menghasilkan sesuatu yang baru tanpa memperhatikan aturan dan batasan dari luar. Jadi pada tahap ini secara spontan kita akan menciptakan sebuah karya dan ide-ide yang membuat diri kita senang. Terkadang kita cenderung aktif untuk bermain dengan lingkungan sekitar karena tidak ada batasan-batasan dan aturan dalam berkreasi dan berimajinasi. Dan pada level prekonvensional ini merupakan perkembangan moral anak yang terjadi pada usia 4-9 tahun atau sebelum memasuki usia sekolah dasar hingga kelas 3 sekolah dasar. Nah, pada level ini seseorang anak akan secara aktif melakukan kegiatan fisik yang menurutnya baik bagi dirinya, maka ia akan terus melakukan perilaku tersebut. Namun sebaliknya, jika perilaku tersebut mendapat konsekuensi yang buruk secara fisik akibat sesuatu tindakan yang dilakukannya, maka ia tidak akan mengulangi perilaku tersebut. Yang kedua adalah tahap konvensional. Tahap ini berlangsung pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini kemampuan berpikir seseorang dibatasi oleh aturan-aturan yang ada sehingga karya yang dihasilkan menjadi kaku. Selain itu, pada tahap ini kemampuan kritis dan evaluatif juga berkembang. Dapat kita lihat contoh di mana seseorang anak diberi tanggung jawab untuk membereskan rumah sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk melatih seseorang anak agar dapat berpikir kreatif dan evaluatif. Di samping itu, tentu saja ada aturan-aturan atau batasan. Di saat ada masalah yang dihadapi, seorang anak akan mulai mencari permasalahan dan mencari jalan keluar agar permasalahan tersebut terpecahkan. Seperti dari video tersebut, di mana seorang anak yang akan melakukan kerja kelompok bersama temannya, ia akan menyiapkan tempat untuk belajar dan membuat cemilan untuk teman-temannya. Hal itu sudah merupakan contoh berpikir kreatif walaupun hasilnya tidak terlalu sempurna. Kemudian dari video tersebut, seorang anak pada level atau tahap konvensional ini akan berpikir atau menilai baik buruknya, tepat atau tidak tepatnya suatu tindakan. Karena aturan tersebut, seseorang anak akan menyelesaikan suatu tugas agar tuntas dan terlaksana dengan adanya aturan dan batasan tersebut. Kemudian dapat dilihat dari contoh tersebut, setelah mereka selesai mengerjakan tugas, mereka kembali membersihkan ruangan dan menata kembali ke tempat semula. Nah, itulah salah satu contoh berpikir kreatif dari tahap konvensional ini. Ketiga adalah tahap postkonvensional. Tahap ini berlangsung pada usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, individu sudah mampu menghasilkan karya-karya baru yang telah disesuaikan dengan batasan-batasan eksternal dan nilai-nilai konvensional yang ada di lingkungan. Pada tahap ini merupakan puncak dari berpikir kreatif, di mana individu sudah mampu menghasilkan karya-karya baru baik berupa material atau non-material, di mana hal tersebut disesuaikan dengan batasan eksternal dan nilai-nilai konvensional yang ada di lingkungan. Salah satu contoh konkret dari tahap ini dapat kita lihat di mana 2 orang anak yang berjalan menuju tempat les musik. Namun di tengah perjalanan ia melihat 2 anak yang bertengkar, lalu menghampirinya. Melihat kedua anak tersebut,
Ia pun menyelesaikan konflik atau permasalahan di antara mereka dengan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, dua wanita dewasa itu mengetahui kalau salah satu dari mereka berbohong. Lalu, ia menegur anak itu untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada temannya. Karena masalah atau konflik tersebut telah terpecahkan, maka kedua wanita dewasa itu melanjutkan perjalanannya. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa salah satu contoh tahap post-konvensional ini adalah bernalar kritis. Pada tahap ini juga individu mampu untuk mempertimbangkan sesuatu dengan cara baru yang meliputi keterbukaan pikiran, komunikasi, dan pemecahan masalah. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa berpikir kreatif adalah suatu pikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses, termasuk memahami masalah, membuat tebakan atau hipotesis tentang masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Adapun manfaat berpikir kreatif bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat hidup menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, karena kita selalu mencari cara baru dalam melakukan sesuatu sehingga banyak hal yang bervariasi. Kedua, meningkatkan apresiasi terhadap karya dan ide orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi hidup. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari video tersebut yaitu dalam menyikapi masalah cobalah untuk berpikir tenang dan logis, karena itu merupakan salah satu kunci bernalar kritis. Adapun pesan moral yang kedua yaitu jika mampu mengerjakan sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Belajar mandiri sejak kecil agar masa depanmu lebih cerah. Itulah sedikit pemaparan saya mengenai kreativitas. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti dan menjadi motivasi atau inspirasi baru bagi teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.